Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat dengan muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang sedang bekerja sama. Nah, sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Untuk memperoleh hak kita, maka kita harus mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Dan kemudian yang selanjutnya, menjaga keamanan dengan ronda malam. Berikutnya, membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Serta contoh yang lain adalah menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Ini hanyalah beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, lihat di sini ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama. Jadi, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, mereka adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok untuk membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kelompok tersebut. Nah, setelah bekerja sama, inilah hasil pantun yang dibuat oleh mereka. Yang pertama, burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, tugas yang pertama mereka membuat pantun yang ini. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua, pantunnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Berikutnya, tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Yang pertama ini adalah pantun jenis pantun kanak-kanak. Yang ini. Kemudian, pantun yang kedua ini adalah jenis pantun muda. Dan pantun yang ketiga adalah jenis pantun tua. Kita ingat kembali apa itu jenis pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Yang pertama, penggolongan pantun ini sesuai dengan siklus kehidupan. Ya, yang pertama ada pantun kanak-kanak. Ini adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Biasanya juga berisi pengalaman tentang kehidupan masa anak-anak. Pantun selanjutnya adalah pantun muda. Pantun ini berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Kemudian, pantun yang selanjutnya adalah jenis pantun tua, yaitu pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Nah, kita lihat lagi pantun yang tadi dibuat oleh teman-teman kalian. Ya, yang pertama ini adalah pantun kanak-kanak. Pada pantun ini, kita bisa melihat pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, ya. Nah, di sini bisa dilihat dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Di sini maknanya bahwa jika kita menjadi pandai, maka akan memiliki banyak teman. Nah, pantun ini adalah jenis pantun anak-anak. Kemudian tadi pantun yang kedua, kita lihat di sini baris ketiga dengan baris keempatnya. Pantun muda. Di sini telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini isinya tentang perasaan, ya. Nah, ini tentang kehidupan masa muda.
Jadi kita bisa kelompokkan ini ke dalam pantun muda. Selanjutnya, pantun tua. Nah, pantun tua ini kita lihat di sini, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, pantun ini isinya pesan dari orang tua untuk anaknya. Ya, jadi mengenai kehidupan. Maka pantun ini termasuk penggolongan pantun tua. Nah, maknanya dari pantun tua ini adalah kita bisa terlihat indah dan bagus karena budi pekerti kita, dan juga tinggi derajat kita karena bahasa kita atau tutur kata kita yang baik. Nah, ada seorang anak yang membaca pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa kita. Berikut adalah contoh-contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Yang pertama, contoh interaksinya membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Kemudian, contoh yang berikutnya, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Jadi, jika ada warga yang kesusahan, maka warga di sekitarnya harus saling tolong-menolong untuk yang sedang kesusahan tersebut. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Keikutsertaan kerja bakti ini dapat mempererat persatuan. Kemudian yang selanjutnya, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Ya, jadi bersosialisasi dengan baik antar warga agar hubungan antar warga juga baik. Selanjutnya, membiasakan interaksi yang mengarah pada persatuan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada persatuan itu harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jika ada orang-orang yang mengajak pada interaksi yang mengarah ke perpecahan, harus segera kita hindari dan tidak boleh ikut-ikutan.